Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita ambil dari renungan ini adalah menggapai kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Dan untuk mengejar kebahagiaan, apapun akan dilakukan. Seorang pemimpin perusahaan mengajukan satu pertanyaan kepada para pegawainya pada satu pertemuan. Dia bertanya demikian, apa yang Anda cari dalam hidup ini? Ada yang menjawab bahwa dia ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ada pula yang lain menjawab, saya ingin menjadi orang kaya. Ada pula yang ingin mencapai kesuksesan dalam bidangnya. Namun, jawaban yang menggelitik terlontar dari salah satu karyawan yang lain. Ia menjawab bahwa dia hanya ingin hidup bahagia. Saudara, jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita, apa yang paling Anda inginkan atau cari dalam hidup ini? Beragam jawaban akan muncul dari setiap orang. Tetapi kebanyakan dari kita pasti akan menjawab bahwa yang kita cari adalah kebahagiaan. Tetapi apakah sesungguhnya kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan yang sejati itu? Ini yang perlu kita kaji dari teks renungan kita saat ini. Sejak dulu, para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles menekankan bahwa manusia memiliki suatu cita-cita hidup, yaitu mencapai kebahagiaan dan keadaan yang baik, atau yang disebut dengan eudaimonia. Menurut paham ini, kebahagiaan adalah masalah etis atau moral. Orang yang berkarakter, bermoral, menjadi orang baik, itulah yang disebut orang yang berbahagia. Sementara pada abad 21 ini, kita menekankan kebahagiaan adalah masalah perasaan saja. Ini sangat kontras kedua pendapat ini. Kebahagiaan itu telah bergeser. Di zaman ini manusia terbiasa mencapai atau membangun kebahagiaan dengan kesenangan materi dan pencapaian hidup. Kebahagiaan kita saat ini adalah ketika saya merasa baik, walaupun saya bukan orang yang baik.
Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Helen Keller, seorang yang luar biasa, ia seorang yang buta dan tuli. Meskipun memiliki keterbatasan, dia seorang lulusan sarjana bahkan menjadi dosen. Penulis dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak orang buta dan orang tuli. Dia memiliki pandangan berbeda tentang kebahagiaan. Dia katakan demikian, kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui kepuasan diri sendiri, tetapi melalui kesetiaan pada satu tujuan yang mulia. Baginya kebahagiaan ditemukan ketika dia terlibat dalam sebuah misi yang lebih besar daripada sekedar menemukan kepuasan diri. Dia berkata, kebahagiaan itu adalah ketika kita melihat orang lain bahagia karena kita adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks renungan kita, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan ingin umatnya berbahagia, tidak menjadi orang yang susah, tertekan, stres, dan bahkan menderita. Keselamatan yang Tuhan janjikan adalah kebahagiaan. Sejak mereka berjalan dari perjalanan transisi sampai ke tanah perjanjian, Tuhan tidak berkata bahwa setelah masuk ke tanah perjanjian mereka akan otomatis bahagia. Tetapi Tuhan berkata agar bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan ketika mereka menuju dan berada di tanah perjanjian. Saat mereka mendengarkan suara Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, maka mereka akan menemukan kebahagiaan. Dikatakan hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, perjalanan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi supaya perjalanan kita menjadi baik dan sempurna, Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Silahkan berjalan, lalui semua, tapi ingat, kamu harus dengarkan suara Tuhan. Maka ketika kita berjalan mencapai tujuan apapun dalam hidup kita, penting sekali untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan menuntun kita berjalan di jalan yang benar. Prioritas utama kita bukan tujuan, tapi cara kita untuk mencapai tujuan itu sendiri. Dan cara itu adalah mendengarkan suara Tuhan dan berjalan sesuai dengan perintahnya. Bagian kita adalah mendengarkan dan berjuang, berusaha di jalan Tuhan, dan bagian Tuhan adalah untuk memelihara kita hingga mencapai kebahagiaan sejati. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Jelas dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Allah dan memeliharanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Kebahagiaan itu terletak pada ketika kita tersambung, terhubung selalu dengan Tuhan, dan oleh Tuhan kita diberikan petunjuk untuk kita lalui. Bahagia bukan disebabkan oleh banyak hal-hal yang lain. Memang itu penting, bahwa kesehatan penting,
Banyak materi penting, banyak sahabat dan teman itu penting, banyak ilmu yang kita tuntut, menjadi cerdas, pintar, menjadi pejabat itu penting. Tetapi bahagia adalah ketika kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dengan mendengar dan melakukan perintah Tuhan, kita akan menuju kepada kebahagiaan. Dengan mendengar dan melakukan perintah Tuhan, apapun situasi, kesulitan, kondisi, problem, sakit, penyakit yang kita hadapi, semua bisa menuju kepada kebahagiaan. Sederhana bukan? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman Tuhan kepada kami di saat ini. Sebelum, setelah, dan akan melakukan aktivitas, terlebih dahulu kami disirami oleh firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami menggapai kebahagiaan hidup. Dan firman-Mu yang indah mengatakan kepada kami bahwa hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkan suaraku dan ikutlah jalan yang kuperintahkan, maka kamu akan bahagia. Biarlah firman ini terngiang-ngiang di hati kami, dan jadilah kami pendengar firman yang baik, serta pelaku-pelaku firman, sehingga kebahagiaan menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik hati, hari ini kami mau serahkan segenap hidup kami, segenap hidup anak-anak kami, segenap hidup perjalanan pekerjaan aktivitas kami. Apapun itu, biarlah firman yang melandasi semua pekerjaan, tindakan, keputusan yang kami buat hari ini. Kiranya Tuhan melalui suara-Mu menegur, mengingatkan kami, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas dan akan berakhir dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi hanya ada ketika kami hidup tersambung, terhubung, melekat dengan Tuhan. Karena itu sertai, berkati kami hari ini, jagai, lindungi kami, tuntun kami, gembalakan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kebahagiaan akan tetap menjadi milik kami. Banyak liku-liku perjalanan kami, tetapi kami percaya bila Tuhan yang beserta dengan kami, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh hidup dan pergumulan kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih orang-orang yang sakit dan lemah, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang terbentur oleh masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, dan juga problem dalam hubungan rumah tangga antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua, baik yang bersaudara. Biarlah semua ini dalam konteks pemeliharaan Tuhan, agar kami boleh menghadapi, menyelesaikannya, menerima kebahagiaan di dalam proses perjalanan ini. Tuhan, kami mau selalu berada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.